Shalom, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sahabat Sate Malam yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Toraja, menjumpai Bapak dan Ibu sekalian melalui program Saat Teduh Malam yang saat ini masih dilangsungkan di masa-masa masih kita bergumul dengan adanya pandemi COVID-19, dan secara khusus kita bergumul bersama dengan saudara kita di kota Kinabalu yang dilanda oleh bencana alam banjir bandang dan tanah longsor. Kiranya kita semua tetap tegar dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saya Pendeta Palute akan menyampaikan renungan malam saat teduh saat ini, dan sebelum itu kita akan bersama-sama mendengarkan satu persembahan pujian dari Jemaat Kota Cabang Kebaktian Bogor yang bersyukur oleh karena kerinduan untuk bersama-sama memiliki satu pendeta, seorang pendeta yang baru, boleh dilangsungkan peneguhan beberapa saat yang lalu. Karena itu kita menikmati satu pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang terkasih dalam Tuhan, mengawali pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan kepada kami pada hari ini, dan kami juga bersyukur untuk kerinduan kami terus bertumbuh di dalam firman Tuhan yang pada saat ini akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Roh Kudus memampukan kami, menguasai kami, agar pikiran-pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan dan berkerinduan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersama-sama mempersiapkan bacaan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Tapi yang kita baca saat ini cukup dengan ayat yang ke-9. Menjadi nats renungan kita yang mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan iman pengharapan kepada Tuhan terus berkobar-kobar. Pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan dalam satu tema yang mengatakan selamat sampai ke tepi. Saudara, di artikel Nation Geographic ada sejumlah biji-bijian yang ternyata bisa bertahan cukup lama, mengarungi lautan, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, dan akhirnya bisa hidup. Di antaranya biji-bijian itu adalah pohon kelapa atau biji kelapa. Biji kelapa terbawa arus begitu lama, dihempaskan badai, tapi di saat biji kelapa itu dihempaskan badai, ombak, air, dan terdampar di pinggir sungai atau pinggir laut,
dan dia bisa tumbuh. Dan karena itu kita tidak heran kalau kita menjumpai begitu banyak pohon-pohon kelapa yang tumbuh di pinggir-pinggir pantai atau pinggir-pinggir danau. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sungguhnya menggambarkan bagaimana sebuah pertahanan yang kuat, prinsip rohani yang kuat dalam diri kita. Biji-biji yang bisa bertahan di hempasan badai itu hendak menggambarkan sebuah prinsip ketahanan rohani dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Dalam Alkitab kita menjumpai begitu banyak tokoh-tokoh besar yang dalam hidupnya dihempaskan oleh berbagai banyak badai. Misalnya sekitar 1000 sampai 100 sampai 120 tahun dicemooh ketika sedang membuat batra. Abraham yang dalam rangka menaati janji Tuhan menanti sampai 25 tahun kurang lebih. Dan Daud pun juga demikian ketika menggantikan Saul. Kurang lebih 7 tahun menantikan lalu kemudian boleh memimpin atau dilantik menjadi seorang raja di seluruh Israel. Ayub diserang oleh iblis. Kita lihat dalam bacaan Alkitab. Rasul Paulus dalam bacaan kita diperhadapkan dengan penderitaan, pergumulan yang tidak mudah. Sampai kemudian dikatakan 3 kali berdoa kepada Tuhan. Paulus berdoa 3 kali. Kita diingatkan ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Paulus mengatakan tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini satu pergumulan yang tidak mudah. Tapi kemudian apa jawab Tuhan? Bacaan kita ada mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ibu apa yang terkasih dalam Tuhan? Menarik kata yang dipakai. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 15 ayat 3, kata cukuplah sesungguhnya memiliki makna yang begitu dalam, satu jaminan dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku, itu berarti kasih karunia Tuhan terus menerus. Kasih karunia Tuhan itu berkesinambungan, tidak putus, tidak berhenti dalam kehidupan kita. Kasih karunia kita Tuhan menaungi seluruh kehidupan kita. Dan kita pun sudah pasti kalau ada kesempatan untuk mengisahkan perjalanan kehidupan kita, kita pun sepakat, kita pun akan mengatakan dalam perjalanan kehidupanku bersama keluarga, di tempat kerja, di berbagai persoalan, perjuangan-perjuangan kita selaku gereja, kita menyaksikan bahwa kasih karunia Tuhan cukup kuat mengantarkan kita melewati setiap tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Terkhusus di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Telah sekian lama kita bergumul, berjuang, dan tidak berkekurangan juga kasih karunia Tuhan. Memang ada kita yang sakit, ada bahkan kita yang berpisah dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dan anak kita. Tapi kita menyaksikan bahwa jaminan Tuhan tidak berkesudahan. Bahkan kita dituntunnya sampai hingga hari ini. Di depan kita masih terbentang juang yang akan kita arungi. Dan jaminan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah pudar. Sehingga kita bisa selamat sampai ke tepi. Itu hanya karena jaminannya ialah kasih karunia Tuhan yang tidak pernah pudar, tidak pernah berhenti, terus menerus dalam kehidupan kita. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sejenak kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami seperti Engkau berbicara kepada Rasul Paulus di tengah gumul dan juang kami, bahwa kasih karunia Tuhan cukup buat kami untuk melangkah, cukup buat kami untuk berjuang, cukup buat kami untuk bertahan, cukup buat kami untuk berkarya, cukup buat kami untuk menata pelayanan. Dan malam ini, kiranya jaminan ini, jaminan firman Tuhan ini,
membangkitkan semangat baru bagi kami, melahirkan antusiasme baru kepada kami, melahirkan antusiasme yang berpengharapan kepada kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan di tengah gumul, di tengah juang, di tengah harapan-harapan yang masih tersisa. Entah kami yang bergumul seorang diri, berjuang seorang diri, maupun kami berjuang bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak dan cucu. Juga gerejamu yang terus berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, melayani jemaat Tuhan, dan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 yang bekerjasama dengan klasis-klasis, jemaat-jemaat dan mas gereja juga akan melangkah bersama. Dan terkhusus pelayanan kami ke depan menghadapi sidang Sinode Am Gertoraja dan juga pergumulan yang baru saja kami alami bersama dengan saudara kami yang ada di Kinabalu dengan adanya banjir bandang. Tuhan topang saudara kami di sana, jemaatmu, agar terus mengandalkan Tuhan, dan jemaat-jemaat dalam lingkup wilayah 4 akan mengambil bahagian untuk itu, berdoa dan berpartisipasi. Tuhan memberkati semua upaya-upaya yang sedang digalang, sedang dilakukan untuk saudara kami, untuk pelayanan, agar saudara kami terus melangkah berjalan di tengah-tengah hambatan topangan ini. Dan dalam semua itu kami semua menyaksikan bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon kiranya di tengah-tengah kehidupan kami dan malah yang akan kami hadapi saat ini, Engkau berkenan kiranya menyatakan berkat-Mu buat kami. Dan karena itu ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun sudah berada, entah yang secara pribadi-pribadi, entah yang berkumpul bersama keluarga dalam ibadah ini, mari buka hati dan kehidupan saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat sate malam yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ada banyak godaan ketika kita sedang merasa hidup ini tertekan oleh berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan kita. Hubungan dengan anggota keluarga kita pun dipertaruhkan. Jangan biarkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang tak tergantikan dalam kehidupan kita bergumul, bersedih, mengalami luka-luka karena sikap kita dari hari ke hari. Dan karena itu akhirnya demi kasih kita, demi cinta kita kepada diri sendiri dan sesama kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mari tetap membangun pola hidup yang sehat, menjaga protokol kesehatan COVID-19, tetap pakai masker bila beraktivitas di luar rumah, dan sedapat mungkin membangun kesadaran untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak. Salam sehat dan salam hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.